Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anak santri yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Selasa ya, malam Selasa tanggal 13 Rabiul Awal kalau kalender Kemenak ya. Hari ini tadi kan baru tanggal 12 ya tadi. Hari Senin 12 ya. Tapi ada juga mungkin yang sudah tanggal 13 tadi ya. Nah, tapi kalau resminya di negara kita tadi hari Senin tanggal 12. Jadi setelah terbenam matahari tanggal 13 ya, 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sayrus Salikin ya. Kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang juga syahid syuhada, Syekh Abdus Samad Al-Palimbani ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah membicarakan tentang adab ya. Adab muta'allim, adab pelajar, adab santri ya. Ada adab terhadap dirinya sendiri ya, adab kepada teman-teman, dan ada adab kepada guru ya. Adab kepada diri sendiri dan adab kepada orang lain, begitu ya. Kemarin kita sudah bicarakan dua ya. Yang pertama, adab yang pertama supaya mensucikan diri dari segala sifat-sifat yang tercela. Ya, Mulki. Nah, kemudian supaya adab yang kedua supaya mengosongkan diri daripada dunia ya. Mengosongkan hawa nafsu daripada dunia. Sekarang insya Allah kita akan pelajari adab yang ketiga ya. Adab yang ketiga, silakan kita lihat ya. Adab yang ketiga, hendaklah orang yang belajar ilmu itu merendahkan dirinya dan menghinakan diri dan tidak membesarkan diri atas suatu ilmu yang diajarkan oleh gurunya. Walaupun kita sudah tahu, tidak boleh kita malas-malas belajar. Walaupun yang diajarkan oleh guru kita itu sudah tahu kita. Itu adab ya. Jangan mentang-mentang sudah kita pelajari. Misalnya sudah dibaca Fathul Mu'in. Lalu ada pelajaran Qurratul Ain. Qurratul Ain Bimuhimmatiddin ya. Itu kan matannya kan. Walaupun syarahnya sudah kita pelajari, seandainya ada pembelajaran gurunya itu mengajarkan matan, jangan anggap remeh kita, tak boleh. Ya, tak boleh. Jadi harus
tawaduk. Jangan kita menunjukkan bahwa kita sudah pelajari yang lebih tebal dari itu. Tak boleh, ya. Itu adab. Adab. Sama dengan kalau kita bawahan, ada atasan kita memberitahu, kalaupun kita tahu saya kita bilang, saya udah tahu itu tidak beradab namanya. Udah terima kasih aja, terima kasih atas informasinya, begitu kan? Tak boleh, itu kurang adab, ya. Jadi adab itu sangat penting. Di situ nanti berkah ilmunya itu, ya. Kalau kita tinggi adab kita. Misalnya ini, ya, Sayyarus Salikin ini kan terjemahan sebetulnya, ya. Terjemahan. Lalu kita sudah membaca aslinya. Tidak boleh kita anggap remeh. Samalah waktu dapat arahan kan. Waktu Ustadz mendapatkan arahan dalam tawajuh supaya mengajarkan kitab Sayyarus Salikin. Padahal kita kan agenda kita di Al-Junaid itu kita pelajari semuanya kitab-kitab yang berbahasa Arab kan. Betul kan? Dari awal kan seperti itu. Tidak ada rencana kita mau mempelajari kitab-kitab yang sudah ada terjemahannya ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Melayu. Dari awal, ya. Tapi karena ada arahan dari mursyid, ya, dalam tawajuh itu langsung Syekh Abdul Wahab Rokan yang memberikan arahan, udah Ustadz tak mikir-mikir lagi, ya, walaupun ini terjemahan, udah jalankan saja. Itu adab namanya, paham ya? Kenapa? Karena itu sudah perintah dari mursyid. Ajarkan kitab Sayyarus Salikin, ajarkan Syarah Al-Hikam, udah Ustadz ajarkan saja. Walaupun kalian sebetulnya untuk Syarah Al-Hikam itu kan terlalu tinggi itu, ya, terlalu tinggi. Tapi sudahlah, mudah-mudahan berkahnya itu ada, ya. Itu namanya adab. Jadi apa yang diajarkan oleh guru kita, apa yang disuruh oleh guru kita, jangan dianggap remeh dan jangan dibantah. Begitu kita anggap remeh, begitu kita bantah, maka berkah itu hilang. Padahal yang kita perlukan itu, yang nomor satu adalah berkah. Kalau ilmunya berkah, berarti ilmunya bermanfaat. Itulah nanti yang akan terus mengalir itu. Idza mata ibnu Adam fanqata'a amaluhu illa min salasin. Apabila telah wafat anak Adam, maka terputuslah amalnya. Kecuali 3 kan? Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, wa waladin sholihin yad'u lah. Shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih, wa waladin sholihin yad'u lah. Sedekah yang terus mengalir pahalanya dalam bentuk wakaf berarti, ya. Wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu dia tadi, ilmu yang berkah. Kalau tidak berkah, tinggi kali pun ilmu kita, tak ada minat mau mengajar, tak ada minat mau menulis, pintar, ya, terus juara, tapi tak mau jadi guru, tak mau menulis, apa yang mau ditinggalkan? Ya kan? Apa mungkin
kita dapat ilmu yang bermanfaat kalau seperti itu? Tidak. Jadi salah satu strategi kita supaya mendapatkan ilmu yang berkah, yang bermanfaat itu, kita ikuti apa yang diarahkan oleh guru kita. Tak usah dipikir kali, ya, ikuti saja. Itu ya. Itu adab yang ketiga ya. Kemudian selain itu juga berkhidmat kepada guru. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan hikmah. Hikmah. Apa? Hikmat ya. Hikmat. Ustaz masih ingat dulu itu, kami dulu. Waktu di Mustafawiyah, Purba Baru, libur itu kan hari Selasa. Bukan hari Ahad liburnya. Karena pekan ada kayu laut namanya dekat dari Purba itu. Kayu laut. Hari pekannya itu hari Selasa. Jadi tiap hari Selasa itu kami itu pergi untuk mencari tabaruk, mencari berkah ke kebun guru. Guru-guru kami itu pada umumnya atau sebagiannya punya kebun karet, tahu karet? Ya. Itu kami bersihkan nggak pakai alat itu, membersihkan ilalangnya itu, dicari kaya. Jadi misalnya kami ada 10 orang berbaris itu, nggak luas sekali pun kebunnya kan, berbaris sambil jalan tuh. Jadi bersih terus. Ya tiap hari Selasa ada santri yang macam itu, terus bersihlah kebunnya itu kan. Jadi guru kita itu tidak sibuk dia untuk membersihkan kebunnya. Kita pun tak capek sambil main-main itu kan, sambil olahraga itu. Waktu pergi ke situ aja kan jalan kaki tuh, ada yang sekitar 2 kilometer ya, jalan kakinya. Sampai situ itulah kerja kita. Kita bersihkan pakai tangan aja itu. Itu cari apa? Cari berkah. Cari berkah. Kenapa? Karena kalau guru kita itu ridho, ya berkah dia. Padahal tenaga kita nggak keringat pun kita itu, ya. Karena tiap hari Selasa dicabut dia, kan belum tinggi dia, belum tinggi, jadi tidak berat kerjaannya itu. Nah, tapi guru kita itu senang melihatnya, maka insya Allah ilmunya itu berkah. Ini dilakukan oleh sahabat, baik langsung kepada Rasulullah maupun kepada guru-guru mereka. Nah, ini di sini ada dikutip oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Yang dikutipnya ini adalah tentang Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di situ ada itu, beliau itu punya guru namanya Zaid bin Sabit. Kalau kita lihat ini tidak jauh kali selisih umurnya antara Abdullah ibnu Abbas dengan Zaid bin Sabit ini, karena Zaid bin Sabit itu lahir tahun 611 Masehi. Hijrah tahun 622 Masehi. Berarti berapa tahun sebelum hijrah Nabi? 11 kan? Iya. Iya. Hijrah Nabi 622. Beliau lahir 611. Berarti 11 tahun sebelum hijrah beliau lahir kan? Ini orang Madinah ini. Suku An-Najjar ini. Sedangkan Abdullah ibnu Abbas itu lahir pada tahun 619 Masehi, belum hijrah, atau tahun 10
dari kenabian. Dan itu ketika Bani Hashim dan Bani Muttalib diboikot ya. Tidak boleh tinggal di kota dan mereka tidak boleh melakukan kegiatan ekonomi dengan penduduk Mekah dan sekitarnya. Diboikot 3 tahun itu ya. Jadi di akhir-akhir masa boikot itulah dilahirkan Abdullah ibnu Abbas. Dilahirkan oleh ibunya yang bernama Lubabah bin Al-Haris. Begitu lahir langsung dibawa kepada Nabi kita. Dan Nabi kita yang memberi namanya Abdullah. Itu yang ngasih nama Nabi kita. Nah, tadi Zaid bin Sabit 611. Berarti berapa tahun selisih umurnya itu? 8 tahun kan? 8 tahun itu tidak terlalu jauh apanya itu ya. Kalau Ustaz dengan kalian kan jauh kan? Ini kan paling 17 yang paling tua sekarang ya. Haikal berapa? 18? Hah? Naik 19 kan? Kan jauh selisihnya dengan Ustaz. Ustaz sudah 60 Hijriah. Berarti lebih 40 tahun ya. Lebih tua Ustaz. Kalau beliau tidak. Selisih umurnya dengan gurunya Zaid bin Sabit tadi hanya 8 tahun. Ya ingatlah Ustaz dulu. Ustaz dulu umur 20 tahun sudah guru di bawah Salam. Ya. Santri Ustaz itu waktu itu ada yang sudah kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA itu kan umur 15-16 ya. Berarti selisihnya dengan Ustaz cuma 5 tahun ya. 5 tahun. Nah, beliau tadi 8 tahun. Nah, coba kita lihat ini. Bagaimana Abdullah ibnu Abbas itu berkhidmat kepada gurunya ya. Dan seyogianya bagi murid mengekalkan untuk berkhidmat kepada gurunya supaya dapat berkah daripada gurunya itu, karena adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas berkhidmat kepada gurunya Sayyidina Zaid bin Sabit. Setiap gurunya mau berangkat, maka Abdullah ibnu Abbas cepat-cepat datang memegang kendaraannya. Bisa unta, bisa kuda ya. Jadi cepat-cepat dia untuk memegang kendaraan atau hewan tunggangan Zaid bin Sabit itu, supaya Zaid bin Sabit enak naik dia kan. Sampai ditegur oleh Zaid bin Sabit, wahai anak paman Rasulullah, janganlah buat macam itu. Tentu segan dia kan. Seganlah beliau. Karena Abdullah ibnu Abbas itu tinggal bersama Rasulullah. Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah, itu ikut Abdullah ibnu Abbas tadi. Usianya waktu itu baru 3 tahun. Karena selain daripada anak pamannya, ibu Abdullah ibnu Abbas itu, yaitu Lubabah tadi, adalah sahabat dekat dengan Khadijah. Ayahnya paman Rasulullah, ibunya sahabat dekat dengan Khadijah, dan orang yang kedua masuk Islam dari kalangan wanita. Yang pertama kali masuk Islam itu dari kalangan perempuan siapa? Khadijah. Dalam hari yang sama, Lubabah binti Al-Haris, ibunda dari Abdullah ibnu Abbas itu, juga masuk Islam. Tapi hitungan jam duluan Khadijah. Luar biasa kan? Luar biasa itu. Ibunya orang kedua duluan masuk Islam, ayahnya paman Rasulullah,
kemudian beliau masih usia 3 tahun, sudah ikut hijrah bersama Rasulullah, tinggal bersama Rasulullah. Nanti belakangan, mulai tahun ke-8 Hijriah, bibitnya yang bernama Maimunah binti Al-Haris, yang belakangan menikah dengan Rasulullah pada tahun ke-8 Hijriah, pada tahun penaklukan kota Mekah, dan setelah menikah langsung ikut ke Madinah, dan seterusnya Abdullah ibnu Abbas tinggal di rumah makciknya Maimunah binti Al-Haris. Ini kan luar biasa Abdullah ibnu Abbas ini ya. Kemudian Abdullah ibnu Abbas ini selalu berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu mengambil air wudhu Rasulullah. Pernah satu malam ketika Abdullah ibnu Abbas memberikan air wudhu untuk Rasulullah supaya berwudhu di gelap gulita, maka Rasulullah mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini sangat terkenal hadis ini ya. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikanlah budak ini, ya anak kecil ini ya, masih kecil. Waktu itu masih kecil Abdullah bin Abbas. Ya Allah, jadikanlah anak kecil ini, Abdullah bin Abbas ini, saudara sepupu saya ini, faham tentang agama, dan ajarkanlah kepadanya takwil, tafsir Al-Quran. Sehingga Abdullah ibnu Abbas itu adalah orang yang paling pakar tentang tafsir Al-Quran. Kira-kira segan apa enggak itu jadi sabit tadi? Segan kan? Banyak kan keunggulan dia. Sepupu Nabi, yang memberi namanya pun Nabi. Ya, yang membawanya hijrah ke Madinah Nabi. Ya Allah, ya kan? Luar biasa tuh. Ya, nanti belakangan ya. Belakangan disuruh Nabi supaya dijemput ya. Ya kan? Kalau waktu berangkat itu kan, yang berangkat itu kan cuma berdua ya. Nabi dengan Abu Bakar. Tapi nanti kan disuruh itu supaya dijemput. Usia 3 tahun. Sudah hijrah ke Madinah ya. Dan tinggal di rumah Nabi. Tapi beliau itu luar biasa kepada gurunya Zaid bin Sabit tadi. Khidmatnya itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, supaya kita itu berkhidmat apapun yang bisa kita buat. Tidak mesti yang besar-besar ya. Ya. Tidak mesti yang besar-besar ya. Kan berkhidmat itu kasih minum ya kan. Sendalnya dibetulkan ya. Kalau yang besar-besar pun nggak mampu juga. Beli jubah untuk guru, duit aja tak punya kan. Nggak udah. Macam yang saya ceritakan tadi kan nggak ada modal itu. Cuma cabut lalang ya. Cuma cabut lalang dan tidak letih itu. Tidak letih ya. Sambil main-mainnya tuh ya dengan teman-teman ya. Kalau dulu sering bawa tas ya. Bawa tas guru. Kalau kami dulu waktu kuliah ya. Waktu kuliah nampak kami dari jauh, dosen kami mau masuk, itu sudah ada yang lari tuh. Kami cuma 10 orang, satu angkatan waktu itu ya. Lari cepat ke kantin, ngambil teh. Kalau gurunya itu suka kopi, ambil kopi. Jadi sebelum guru itu, atau baru duduk dia sudah kami letakkan itu minumannya. Dia ambil dari kantin kampus. Itu Yayan masih di jalan Sukajadi namanya. Jalan apa? Jalan pelajar dulu namanya ya. Sekarang jalan Kiai Ahmad Dahlan. Itu. Jadi kita itu bukan harus yang besar-besar ya. Yang penting bagaimana supaya guru kita itu senang. Bukan hanya di sini, nanti di mana-mana pun ya kalian ya, bukan hanya kepada ustaz itu. Ya. Kepada siapapun guru kita. Macam siapa nih? Mulki, Arif, apa lagi? Bilal. Ya gurunya kan bukan hanya ustaz kan? Kan belajar juga dengan Bang Teguh kan? Itu udah guru. Udah guru kita itu. Udah guru kalian itu. Ada Ustaz Yusuf. Ya kan? Kata Ali kan, ana abdul liman allamani harfan. Ingat. Ana abdun, saya siap untuk berkhidmat. Menjadi budak bagi siapapun
yang pernah mengajari saya, walaupun hanya satu huruf. Tapi Ali siapa pula mengajari beliau selain dari Rasulullah kan? Ya, Ali itu nggak ada yang berani mengajarinya selain Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi sendiri sudah bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbang. Itu ya. Ini kita lihat ya, kita lihat bagaimana Abdullah ibnu Abbas berkhidmat kepada gurunya, yang gurunya ini adalah orang Ansor ya, orang Ansor tetapi luar biasa alimnya ya, alim. Jadi Nabi mengakui kealiman Zaid bin Sabit itu. Sabda Nabi ada antara lain, orang yang paling paham, orang yang paling pakar di antara kalian, di antara sahabat maksudnya ya, tentang ilmu faraid. Tahu ilmu faraid? Tentang membagi harta warisan. Ya. Tentang ilmu faraid adalah Zaid. Maksudnya Zaid bin Sabit. Kemudian Zaid bin Sabit itu orangnya cerdas. Rasulullah bersabda kepada beliau, saya khawatir nanti surat saya ditambah atau dikurangi oleh orang. Nabi kita kan tak bisa baca kan? Ya kan? Dan itu keistimewaan Nabi kita. Beliau tidak bisa baca tulis dan beliau tidak belajar. Itu keistimewaan ya. Sehingga tidak bisa dituduh bahwa beliau mengarang Al-Qur'an ya. Karena beliau sendiri tidak pandai menulis, baca tulis. Ya. Itu keistimewaan. Jadi sabda beliau kepada Zaid bin Sabit, saya khawatir nanti ada dikurang tambah surat saya. Nabi kita kan ngirim surat kepada raja-raja di kabilah-kabilah Arab dan sekitarnya, ke Persia, ke Romawi Timur, kan dikirim surat itu. Maka Nabi kita menyuruh Zaid bin Sabit supaya mempelajari bahasa asing. Kata Zaid bin Sabit dalam hadis itu, maka saya mempelajari bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bukan bahasa Arab ya. Bukan. Bahasa Suryani selama 17 hari. Pintar apa enggak tuh? Berarti belajar daurah mungkin ya, cepat. 17 hari dan saya belajar bahasa Ibrani selama 15 hari. Ya Allah. Kita belajar bahasa Arab udah berapa lama ya? Enggak pintar-pintar kali kan? Itu cerdasnya ya. Zaid bin Sabit itu orangnya cerdas ya, cerdas. Kemudian tadi Abdullah ibnu Abbas itu, beliau itu belajar kepada sahabat-sahabat besar. Sahabat-sahabat besar itu maksudnya ketika Nabi kita masih hidup mereka sudah dewasa. Itu namanya sahabat besar. Kadang-kadang beliau itu untuk mendapatkan satu hadis, misalnya ada seorang sahabat lain mengatakan, itu sahabat yang itu pada waktu peristiwa itu beliau hadir di situ bersama Nabi. Berarti kan beliau itu tahu cerita kalau ada yang dibicarakan ya. Maka Abdullah ibnu Abbas itu datang ke rumahnya. Dan bukan satu kali, dua kali, beliau sampai tertidur di depan pintu rumah sahabat besar itu. Beliau tidak mau mengetuk rumahnya. Beliau tunggu. Sudah keluar baru beliau tanya tentang hadis itu. Begitu adabnya. Ya. Jadi beliau tidak mau, Assalamualaikum. Padahal beliau kan kalau lakukan seperti itu pun nggak marah tuh. Orang itu tidak marah. Walaupun mereka sahabat besar. Kenapa? Karena yang datang ini adalah kesayangan Rasulullah. Karena yang datang adalah sepupu Rasulullah. Karena yang datang adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah. Yang datang ini adalah orang yang pernah berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Itu adab ya. Adabnya itu tinggi sekali ya. Kepada sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat besar, beliau tunggu keluar. Kalau tak keluar ditunggunya sampai tertidur. Pas mau keluar sholat subuh, keluar, terkejut orang itu. Ya itu dalam
Hadis itu diceritakan ya, terkejut dia. Kenapa tidak bangunkan? Dia tersenyum saja. Lalu dia tanya tentang hadis yang ingin didapatkan. Begitu dia sungguh-sungguhnya untuk belajar ilmu itu ya. Dan begitu tingginya adabnya ya kepada orang-orang yang akan ditanyanya tentang ilmu. Jadi tadi sampai Zaid bin Sabit mengatakan, janganlah macam itu, wahai anak paman Rasulullah. Kata Abdullah bin Abbas, seperti inilah Rasulullah mengajarkan kepada kami. Maka Zaid bin Sabit pun sayang kepada Abdullah bin Abbas. Diciumnya tangannya itu. Dicium oleh Zaid bin Sabit. Padahal lebih tua dia kan? Lebih tua. Lalu dia bilangnya, seperti inilah diajarkan oleh Rasulullah kepada kami, adab kami kepada ahli bait dan kepada kerabat Rasulullah. Beliau bukan ahli bait ya, tapi termasuk kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ya, itu mengenai adab. Kemudian kita perhatikan lagi, ada pada halaman 14 itu ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min akhlaqil mu'mini at-tamalluqu illa fi talabil ilmi." Bukanlah termasuk akhlak seorang mukmin menghinakan diri, merendahkan diri kecuali dalam menuntut ilmu. Jadi kalau dalam menuntut ilmu kita menghinakan diri, merendahkan diri kepada guru-guru kita itu tidak salah ya. Tidak salah. Itu memang seperti itu. Ya. Walaupun kita sudah tua juga ya, sudah tua juga, jumpa dengan guru kita, tetap ya. Walaupun dia bukan guru bidang agama ya. Walaupun guru kita itu misalnya guru kita bidang bahasa Inggris ya, guru kita di bidang matematik, ya, setiap jumpa kita, misalnya kita salam, kita junjung, kita cium tangannya, seperti itu, ya. Dan ketika kita mau jumpa dengan dia, kita dengan sopan. Jangan pula guru kita itu sedang duduk, kita mau menyampaikan sesuatu dengan berdiri kita bicara kepada dia. Dia duduk, kita berdiri, ya, itu kan tidak sopan. Duduk dulu kita, baru kita sampaikan. Ini namanya adab ya. Adab. Jadi adab itu lebih penting daripada ilmu ya. Adab itu di atas ilmu. Kalau kita beradab, ilmu kita sedikit, insya Allah nanti berkah. Ya. Kalau kita kurang adab, walaupun banyak ilmu kita, ilmunya itu tidak berkah. Nauzubillah ya. Padahal itu kita sudah selalu berdoa itu kan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu itu banyak berkah ya bagus. Tapi daripada banyak tidak berkah, lebih bagus lagi sedikit tapi berkah. Ya. Jadi itu adab yang keempat tadi ya. Yang ketiga. Iya, yang ketiga. Ini adab yang keempat, dan adab yang keempat ini pesan daripada Syekh Abdul Somad Al-Palembani bagi kita yang baru belajar, supaya menghindarkan diri dari membicarakan perbedaan pendapat para ulama. Ya, kalau kita masih mubtadi ya, orang yang baru belajar, belum bisa kita untuk mempelajari perbedaan pendapat, maka menurut beliau kita itu cukup belajar satu mazhab saja dulu. Ya.
Gak usah langsung mempelajari bermacam-macam pendapat-pendapat yang berbeda-beda ya. Karena nanti bisa tidak ada pendirian jadinya. Ya. Tidak ada pendirian. Kalau kita itu belum lagi ilmu alat kita itu sangat rendah. Ya. Baru belajar di Rumiyah, ya kan? Mukhtasar aja belum tamat. Ya. Belajar Kawakib Ad-Duriyah belum lagi, apalagi Syarah Ibnu Aqil. Ya. Begitu juga dengan fikih kita aja, Fathul Muin aja belum tamat. Lalu belajar tentang fikih mazhab yang 4 ya. Akhirnya nanti karena kurang dasarnya bisa-bisa menjadi ya kacau. Kacaunya gimana? Sok-soknya itu gimana? Bersentuhan dengan perempuan, sholat dia setelah itu. Setelah itu sholat dia. Kenapa? Karena dia baca menurut Imam Abu Hanifah tidak batal kan? Iya kan? Tidak batal. Tapi dia ketika berwudu dengan cara Imam Syafi'i, kan itu kacau kan? Kacau itu. Ketika berwudu dengan cara Imam Syafi'i 3 helai rambut saja sudah sah kan? Iya kan? Kalau Imam Malik harus semua kepala itu diusap. Tapi kalau Imam Syafi'i basah 3 helai rambut sudah sah menyapu kepalanya. Jadi ketika dia berwudu dengan cara berwudu Imam Syafi'i, yang menurut Imam Abu Hanifah itu belum sah, tidak sah. Ya. Tapi ketika bicara soal batal, ada temannya jumpa, udah 15 tahun tak jumpa, sok-sok alim dia. Ya, sok-sok alim itu gimana? Salam dipegangnya kuat-kuat, habis itu langsung sholat dia, tanya orang. Kenapa? Saya ngikut Imam Abu Hanifah. Loh, tadi kau waktu berwudu gimana? Wah, baru dia tak ngerti rupanya ya. Tak ngerti. Artinya apa? Dia baru orang mubtadi ya. Orang baru belajar tapi sudah mencoba mempelajari pendapat-pendapat ulama-ulama yang berbeda-beda tadi, sehingga teledor jadinya kan? Keliru jadinya. Keliru dia. Salah dalam bersikap. Nah, inilah yang disarankan oleh Syekh Abdul Somad Al-Palimbani supaya kita itu belajar fikih itu misalnya cukup fikih satu mazhab saja dulu ya. Nggak usah kita bahas perbedaan-perbedaan pendapat ulama-ulama antar mazhab dengan mazhab yang lain ya. Katanya itu kurang bagus ya. Itu tadi contohnya ya. Contohnya tadi itu. Bisa-bisa salah bersikap, salah bertingkah, salah berbuat sehingga kacau semua ya. Nah, itu yang kedua ya. Yang kedua supaya kita itu jangan sibuk mempelajari perbedaan-perbedaan pendapat ulama kalau kita baru tahap pemula, baru sebagai santri mubtadi ya, santri yang baru belajar. Inilah dia adab yang keberapa tadi? Adab yang keempat ya. Alhamdulillah ya. Di malam ini kita sudah membaca adab yang ketiga dan yang keempat ya. Kemarin adab pertama dan kedua, malam ini adab ketiga dan keempat. Mudah-mudahan malam Selasa depan bisa selesai semua. Ada 7 adab itu ya. Ya, tinggal 3 lagi kan? Iya betul kan? Tinggal 3 lagi. Mudah-mudahan malam Selasa depan bisa selesai ini ya. Adab seorang santri. Ya. Baik. Itu saja malam ini yang kita bicarakan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya ya. Walaupun sedikit-sedikit ya, Mulkiyah. Yang paling utama itu bisa kita amalkan. Ya, banyak kali pun kita pelajari tapi tak diamalkan enggak ada gunanya. Ya. Biar sedikit tapi langsung diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin ya. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon pokok yang tidak berbuah, enggak ada guna ya. Baik. Silakan baca doa
Ahmad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وفهم الأنبياء وإلهام الملائكة المقربين بكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. آمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. آمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكوير. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Kita tutup dengan tasbih kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.